Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa li jami'i ulumihi wa asrarihi wa anwarihi fid din wad dunya wal akhirah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa aqulu 'ala Allahi tawakkuli amma ba'da. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah yang kami muliakan, pada kesempatan terakhir pada bulan Sya'ban. Jadi malam ini malam penutupan, ya. Kalau memang dilanjutkan nanti bulan Syawal pula, ya. Jadi malam ini malam terakhir buat selama-lamanya. Ya, soal malam ini kada bulik lagi kan. Jadi kada berarti selama-lamanya lah. Sebagai kesimpulan sebelum kita masuk kepada ta'alluq iradat yang pada masa ini sudah di dalam kalimah la ilaha illallah, di situ tersimpul akaid 41, ya. Itu wajib diilmui, itu yang 41 tuh 20 wajib, 20 mustahil, 1 harus. Jadi kalau nanyakan di dalam la ilaha illallah berapa akaid yang terkandung di dalamnya? Nah, tentu kita jawab 41. Nah, mana yang 41? 20 yang wajib, wujud sampai mutakallimun. Mana yang 20 lagi lawan daripada wajib, yaitu yang mustahil. Mana satunya? Harus. Jadi tidak semudah itu kita mengangkat telunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu mangkat, bukan asyhadu an la ilaha illallah. Caget banget kayak itu, ya. Waktu L-nya, karena L itu ilnya, illa itu namanya istisna. La ilaha, tidak ada yang wujud, tidak ada yang ada, tidak ada yang ada punya af'al, tidak ada yang punya asma, tidak ada yang punya sifat, dan tidak ada yang wujud hakiki. Itu la ilaha itu menolak kepada selain Allah. Jadi la itu nafi, ilaha itu mumpi. La menolak, ilaha yang ditolak. Apanya yang ditolak? Menolak daripada yang punya af'al siapa?
Af'al itu artinya gawian. Itu af'al. Tidak ada yang punya perbuatan. Tidak ada yang punya asma pada hakikinya. Asma Allah itu kan terbagi dua. Ada asma yang tersurat, yaitu 99. Ada asma yang li jami'il makhluqat. Semua makhluk ini juga nama-nama Allah. Nama Allah semuanya hakikatnya. Artinya selain daripada 99 nama Allah yang tercantum, nama yang lain daripada yang tercantum 99 itu nama yang terbit juga daripada Allah. Nah, misalnya David, ngaran itu kan David. Ada ngaran David sana. David itu ambil dari kalimat Daud. Daud itu kalau orang Yahudi nyebut David. Kalau kita Daud. Nah, David itu memang tidak termasuk asma yang 99. Tapi terbitnya nama David itu dari siapa? Datang ilham dari bapaknya. Kayak ini aja anak kita nih ngarannya David. Ujar umanya, iyalah itu namanya nama yang terbit dari Allah. Nah, memang tidak nama tersurat, tapi nama itu terbit dari siapa? Itu dari Allah. Itu juga termasuk asma Allah. Nah itu. Jadi ada nama yang tersurat bagi Allah itu 99. Kemudian wahdaniyat pada asma, seluruh nama yang ada di alam selain daripada 99 itu nama semuanya terbit hakikatnya dari Allah. Allah ilhamkan ke dalam bapak si anak tadi, anakmu itu jatuhan bahasa kita kena ngarani David. Nah, timbullah di pikiran, oh kayak itu anak kita ini David aja ngarannya. Nah, jadi nama itu dari siapa? Dari Allah terbitnya. Nah itu namanya asa pada asma. Jadi kalau sudah orang paham betul asma Allah itu, apapun yang disebutnya berarti itu tersebut nama Allah. Jadi ada nama yang tersurat 99, ada nama yang tersirat. Yang tersirat tadi yaitu. Nah, coba cari siapa asalnya mengarani kuini itu siapa? Hah? Tagalan cari siapa beri mengarani kuini itu siapa? Tetangga kan? Nah, itu yang mengarani kuini asal itu kita kada tahu orangnya. Tapi dia mengarani kuini itu dari siapa datang? Dari Allah. Nah, cobalah cari sejarah siapa yang mengarani kuini itu. Dan agak orangnya. Kita ini jauh sudah tertinggal. Sudah hidup, sudah kuini. Tapi yang memberi nama kuini itu siapa? Itu juga datang dari Allah. Nah, itu namanya asa pada asma. Jadi ada yang tersurat 99, ada yang tersirat ialah sekalian nama yang ada di alam selain daripada 99. Jadi apapun yang kita sebut hakikatnya tersebut nama Allah. Tuh. Bahari kami di Sungai Nibong situ ada beras nasib benih pulut. Nah, benih pulut tuh mengambil paungnya awan masjid. Jadi lu bangarannya plot apa? Plot masjid. Ngarannya kada tahu sebab mengambil paungnya tuh awan masjid. Pantaku ini plot apa nih? Plot masjid. Nah, apa kau ini plot masjid Nah itu jadi maasakan asma itu dua macam tadi. Asma yang tersurat 99. Nama yang tersirat ialah nama sekalian alam.
Menamai bumi ini siapa? Allah. Allazi khalaqas samawati wal ardh, Tuhan. Nangarani langit itu siapa? Allah juga. Di atas langit, di bawah bumi. Siapa namanya? Allah beri nama. Mana dia? Dalam Quran. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh. Nah, telah kuciptakan 7 lapis langit dan bumi. Nah, jadi yang mulahkan ngaran langit bumi itu bukan kita, tapi itu dari Allah. Nah, itu. Jadi apa yang kita sebut hakikatnya tersebut nama Allah, karena nama itu sumber datangnya dari Allah. Paham itulah? Pahamlah? Hah? Bila tersebut itu ingat awan nang beri nama. Siapa nama? Abdurrahman. Siapa ngarani Abdurrahman tuh? Oh, dari bapaknya. Jadi berarti nama dari bapak tadi ulangnya adalah nama anaknya itu diilhamkan Allah ke dalam pikiran bapaknya. Nah, itu. Lalu lahir lah jatuhan bahasa kita nah, anakmu tuh kena Abdurrahman aja ngaran. Timbul pikiran anakku ini Abdurrahman aja ngarannya. Nah, lalu timbullah nama anak tadi. Itu datangnya ilham dari Allah sebetulnya. Nah, itu asa pada af'al tadi, tidak ada yang punya perbuatan dalam alam ini hakikatnya melainkan perbuatan Allah. Kenapa? Karena kita tidak punya daya dan upaya. Illa, inilah illa memisahkan makhluk dengan qadim. Illa ini istisna, pemisah. Illa billah, saya tidak dapat berbuat apapun, bergerak tidak mampu, berdiam pun tidak mampu. Kalau bergerak tidak mampu, berdiam mampu, berarti masih ada punya daya. Bergerak tak bisa, berdiam tidak bisa. Illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah. Nah, aku aja bergerak kada hingkat, berdiam hingkatlah, hingkat syirik sepanggal, kepala lapas, buntut sangkut. Nah, itu tauhid, kada gampang itu, mesti macam itu mengamalkan dalam rahasia batin. Jadi la itu menolak kepada sekalian makhluk. Sehingga la darra la naf'a. Makhluk sesama makhluk hakikatnya tidak bisa membinasakan satu sama lain. Tidak sama pada la haula wala quwata, sama semua. Malaikat, jin, iblis pun tidak ada punya apa. Maka itu iblis itu kalau nak menggoda tuh minta izin dulu dengan Tuhan. Menjatuhan jangan deweneknya. Kenapa? Iblis kan berdaya upaya juga. Maka justru itu apapun yang terjadi kepada kita, kita harus kembali kepada Allah. Ini sudah takdir Allah. Kita sudah ngajikan namanya ta'alluq tuh. Ini sudah takdir Allah. Apapun yang terjadi tidak boleh bergeser daripada Allah. Baikkah, burukkah nasib kita, jangan bergeser kecuali dengan ketentuan Allah. Nah itu. Maka itu kita berzikir la ilaha illallah. Allah itulah yang kita pegang. Allah itu nama bagi zat wajibul wujud. Yang bernama Allah itu siapa? Yaitu zatnya. Zatnya itu kalau kita iya dirinya. Nah, si Abdurrahman itu ngarannya, yang bangaran Abdurrahman siapa? Iya dirinya tuh. Nah, jadi kita jangan sampai hanya menyebut Allah tapi kada paham siapa yang bernama Allah. Allah itu ada. Kan wujud tuh ada, Allah tuh ada, bukan kada ada, cuman Allah itu adanya kidam, baka, mukhalafatuhu ta'ala lil
Hawadis qiyamuhu ta'ala binafsih wahdaniyat. Ini masalah adanya zat. Kalau qudrat, iradat, ilmu, hayat, samak, basar, kalam itu martabat sifat. Sifat itu apa? Gawiannya. Nah, itu sifat. Nah, jadi kita pahamkan situ. Jadi apapun yang kita kerjakan, itu kesimpulan tuh. Apapun yang kita kerjakan, baik ibadah maupun di luar ibadah, berarti menambas, ya, macam-macam gawian. Ingat, itu semuanya ini hanya dengan pertolongan Allah. Itu kuncinya, kesimpulan. Bukan dengan daya upaya kita. Kita berzikir la ilaha illallah, itu pun bukan daya kita. Mengingat makna hakikat la ilaha illallah, itu pun juga dengan rahmatnya Allah. Jadi itu kesimpulan tuh. Jadi apapun yang kita kerjakan, jangan lupa kepada Allah. Yang maksud jangan lupa kepada Allah ialah bahwa kita ingat semuanya itu hanya dengan pertolongan Allah. Gawian apa aja tuh? Mbahyang kah? Ini puasaan barak kan? Puasa kita, jangan merasa kita yang muhaddas nih yang mampu berpuasa. Jangan merasa kita yang mampu menahan lapar. Jangan merasa kita yang mampu menahan haus. Ini semuanya adalah di dalam rahmatnya Allah. Nah, itu baru bersih i'tikad. Ini kan kita nih kaji hakikat lah, jangan sampai bepandir nanti dalam itu jangan keluar. Kau puasa li hari ini, alhamdulillah puasa. Baik saya, kau puasa lah hari ini, tahu deh. Aku ni kad badah puasa, loko puasa, bapadah kada loko puasa. Ini kan urusan Allah Taala, kadinya mau kayak itu. Nah mau itu, yang zahir lah. Puasalah alhamdulillah, mudahan sampai. Nah, jangan kayak orang bahari itu mandahkan amun nang di dalam ni aja tak keluar patok hayam kain. Nah, tapi itulah kerja kita semua. Kesimpulan dalam tauhid itu sementara belum kita masuk ke ta'alluq iradat. Jadi apa saja kita berzikir pun hakikatnya kita tidak mampu. Kita tidak mampu mengingat Allah dan tidak mampu melupakan Allah. Kalau ingat Allah berarti dengan rahmatnya. Kalau kita lupa dengan Allah berarti Allah menguji kita. Nah itu. Kan hingga kita merasa mampu berzikir tuh. La ilaha illallah. Merasa awak aja mampu, kosong zikir tuh. Kenapa? Karena merasa mampu itu masih termasuk syirik hafi, namanya syirik yang tersembunyi di dalam batin. Pada zahirnya dia bertauhid, tapi pada batinnya dia masih merasa punya daya dan payah, berarti masih namanya syirik hafi. Apa syirik hafi? Syirik yang tersembunyi di dalam dadanya. Nah itu menyembah patung, bahala, kayu bulan, itu syirik jali, nyata kelihatannya tuh. Nang berbahaya nih syirik hafi itu yang berbahaya. Dia tiga, syirik jali, syirik hafi, hafizul hafi. Syirik hafizul hafi itu tingkatannya, tapi kita tidak mustahil juga itu. Tingkatan para wali Allah. Nah, kan ada cerita tuh nangaran Datu Sanggul tuh, nangaran siden kan Syekh Abdul Samad tuh. Datu Sanggul kan dikenal banyak orang mandirakan. Orang kada pernah melihat siden sembahyang di situ. Rupanya sembahyang ke Makkah sana, nah ke Makkah. Dan siden dah tua aja benjar. Ujar orang situ ngalih juanan Tuhan ya. Amun meninggal ini disembahyangkan, tiap kada suamdat sembahyang, kada disembahyangkan, loko Islam. Nah bingung orang datang ya,
istilah tu tokoh lah ke rumah sidin. Pian ni kemana aja kada suah, maka berdiam pak masjid pulang pak surau, kada suah ke surau, kemana pian? Kada ada, jen aku ada. Kayak ini pian ni kan Tuhan sudah sebenjar aja lah, nggak ada ngerti tahu lagi aku. Kada salah aku tak aku benjar bang. Kayak ini ha. Sekali-sekali jadi ampian ke masjid adalah bisa le pian sembahyang kada ya sana, bisa le bodoh kada, bisa le sembahyang kada, ada le bisi tapih kada ya sana, semuaan kada. Hujanan datang dia, ayo aku nah beri tapih, beri baju, beri kopiah. Kada sidin bebeju betapi ada tak kalimat kada ada tu kada bet kupang punnya je sidin bar Allah taala punnya. Kita mungkin kada yang bekas itu belum, tapi kisah dulu kainanan Tuhan di hadapan masjid tu ada sumur, jadi bisalah pian bodoh kada ya. Tapi kena sampai ke situ bodoh lah kayak ini caranya pada kanan datang ni madahakan sampai ya hari itu telakah ada Jumat telakah masjid. Di depan masjid itu ada sumur kayak sumur kita nang ditutup saja. Orang situ wadah bodoh sedin tajun, bau tajun. Nah jorang dan Tuhan akibat ada suah sembahyang apa orang bodohnya tajun, bau tajun ke sumur. Betul timbul dia naik, yang basah cuma batas uduk, nang lain kada basah. Bingung dah orang melihat, nang basah batas uduh aja, muha batis, nang lain kada basah. Naik ke seden ke masjid, acuanan Tuhan ya, bodoh aja tajun. Ya banyak bang manusia ni lah, orang kayak ini ya tajun, maka tua sudah. Naik ke seden sembahyang, lalu sembahyang sunat, usalinya ya pak. Rio padang si pundan, padang si tamu-tamu. Orang usali tahiyatul masjid. Terus kan Rio padang si pundan, padang si tamu-tamu. Aku rindu awan Tuhan, di sini aku bertamu. Allahu Akbar, tak angkat sahasta dari tiga. Tergantung. Usalinya lain, kita jangan nurut tu lah. Kupan nak riu-riu panang sepundan. Ini lain kelas kita, cuma kisah tak angkat sahasta dari sini. Bayang di atas awan, di atas. Baru manusia mandam. Ini rupanya wali orang. Kenapa? Pian bisa le sembahyang kada ya sedan. Karena yang bisa sembahyang tu Allah, bukan aku ya sedan. Paham lah? Aku kan bisa sembahyang, neng aku sembahyang tu Allah. Ada lebih si tapih baju kada ada, sebab tu milik Allah je sidin kada bet komponnya. Jawapan sidin tu karena orang yang datang ni kada makrifat, lalu salahan nerima. Bisa le bodoh kada ya sidin. Kenapa? Kada ingkat bodoh pun kada Tuhan lo nolongi. Maksudin kayak tu nangan aku tu ya sidin kada dibisi bapak. Satu alif pun kada bisa membaca kecuali Allah. Nah, kita kada usah tajun ke sumur yang bodoh lah. Kisah tajun coba takai tajun takai. Itu lain pangkatnya. Ini kisah. Kenapa? Karena saling masranya sudah orang ma'rifat. Jadi kesimpulan itulah di dalam la ilaha illallah kita tidak ada lagi situ punya daya dan upaya illa billah kecuali hanya dengan pertolongan Allah. Pertolongan Allah boleh, dengan rahmat Allah boleh, dengan karunia Allah boleh, dengan hidayah Allah boleh, dengan taufik Allah juga boleh. Nah, 5 tu pilih aja yang mana. Maka itu kita bila berdiri la haula wala quwata, dia mana lagi illa billah tu Allah dah ampunnya. Nah,
Jadi kalau kita hendak macam sembahyang lah dahulu kan ada situ munajatnya dah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka ya Allah. Munajat ngarannya Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani apabila sudah lewat tengah malam itulah munajat beliau, ulang. Sultan Aulia kepala daripada segala wali, lain raja wali, raja daripada segala wali. Mensabat raja wali itu makan ayam. Nah, itu berdiri kita ingat tuh minallah billah Allah. Pikir dari situ apa adanya. Minallah billah Allah. Ujar Tuan Guru Kiai Abdul Hamid Sulaiman tertinggal isaibat mutasating jasadan. Jadi di mana tertinggal? Minallah ilallah billah Allah. Yusin 4 ini dari Kiai Hamid Sulaiman. Bet mutu janin minallah billah Allah 3 juga sebuting tertinggal juga. Minallah ilallah billah Allah. Syariat, tarekat, hakikat, makrifat, diri, rukuk, sujud, duduk. Nah, itu. Yalah kesimpulan di situlah. Nah, itu tentang kita mempanakan diri. Pana itu artinya lenyap. Mempanakan diri bukan orangnya berpatak. Berhilang diri aja kayak apa berpana. Kada paham. Yang nama pana pana itu hilang merasa punya daya upaya diri kita. Itu namanya pana. Tidak ada lagi merasa kita yang mampu kecuali hanya dengan pertolongan Allah. 23 lah. 20 10 yalah 13 menit. Wadah itu lah. Jam 7 10. Nah itu samaan batku juga. Waktunya nah sama, jamnya kada sama. Batku jam kuningnya sama Al-Huda. Bah, pada bedia orang. Al-Huda kenal jamnya bet malos. Mon waktunya boleh lah. Mon jamnya kayak pang sama. Arti panah itu di situ. Tidak lagi merasa punya daya dan upaya. Itu makna panah. Hanya dia pandang kepada Allah. Panah dirinya daripada punya daya upaya. Namanya mati maknawi. Kalau yang di atas kubur itu mati hissi. Ngarannya berpisah roh dengan jasad. Nah, yang saat ini mati maknawi. Orangnya hidup tetapi dia tidak merasa punya daya dan upaya. Sampai Nabi, kata Nabi, hendakkah kau melihat mayat berjalan? Nah, Nabi nakuni sahabat, hendaklah melihat mayat berjalan. Ya sahabat, naam ya Rasulullah. Tuh pandang Abu Bakar. Abu Bakar Siddiq itu begalar mayat berjalan. Kenapa? Karena beliau tidak ada lagi merasa dirinya sedikit pun yang mampu. Nah, coba. Jadi Abu Bakar itu begalar mayat berjalan. Kenapa? Mati maknawi sudah. Panah diri kita merasa punya daya dan upaya panah tuh. Nah itu. Kemudian lagi ada panaul panah. Jadi tadi kita panah dahulu, tidak ada lagi merasa punya daya upaya kecuali dengan karunia Allah. Panah dah tuh kita tuh, tidak ada lagi merasa. Ul panah pulang panah, ul panah dapatnya mempanahkan diri itu pun jangan merasa kita yang mampu menghilangkan kecuali dengan rahmat Allah jua. Nah itu, jadi tidak ada lagi diri kita di situ.
Ya. Satu. Nah, itulah kesimpulan dulu sementara kita dalam pengajian. Orang yang sembahyang lah dulu ya. Orang yang sudah sembahyang di dalam i'tikadnya fana ul fana atau disebut mati maknawi, dibandingkan dengan kita salat yang cukup syarat dan rukun. Rukun kaulinya bagus, bacaannya bagus, sempurna, makharijul huruf, sifatul hurufnya sempurna, fi'linya sempurna, hatinya pun tidak lepas daripada mengingat Allah, tapi dia masih merasa mampu. Satu kali orang yang fana salat dibanding kita 70 kali pun tidak setimpal dengan dia. Wali Allah tuhnya sembahyang 2 rakaat, kita 1000 rakaat masih harat betnya nilai. Nah itu, bah aku kada hendak jadi wali, bah banget mana salahnya. Lain Pak Wali lain. Kalau Pak Wali bisa dicalon dan bisa pensiun. Ini wali Allah artinya kasih Allah satu tingkat di bawah daripada kelompok Nabi dan Rasul. Ini kan semuanya rahasia batin kita. Tak bisa kita nilai si anu tuh mantap batinnya, belum tahu lagi. Itu ya, Ustaz. Ini mulabihanan pamali. Yang kedua, apapun yang terjadi, buruk, baik, sehat, sakit, kaya, miskin, sadangnya dan semuanya, jangan ada lari berpandangan kepada Allah. Kita ini 60.000 tahun lagi belum diciptakan sekalian makhluk, itu sudah ada ketentuan kita masing-masing. Langit dan bumi belum ada, satu makhluk pun belum ada. Kita ini sudah ada dirancang Tuhan, sudah si anu kaina si anu kan, udah ada tuh di dalam kunnya Allah. Innama amruhu iza arada syai'an ayyaqula lahu kun, jadi semuanya lengkap. Payakun itu murakabahnya, payakunnya umpama 10 di dalam kun tadi 10, payakun keluarkannya seigi. Karena keluarkannya ulang sebut macam itulah kira namanya kun payakun. Nah, jadi jangan ada menuduh kepada selain Allah. Kalau kita susah, alhamdulillah. Ada suatu dengar orang susah, alhamdulillah. Jalan. Cari pagi makan siang habis, cari siang sampai ke petang habis pulang. Alhamdulillah aku miskin. Ada suatu dengar. Sang kok sakada suan dengar, aku aja kada suan dengar. Padahal di dalam kemiskinan itu, kalau dia ridha dan sabar tidak lari daripada Allah, 70 tahun masuk surga terdahulu daripada orang kaya yang dermawan pulang. Kaya dermawan pulang. Nya sugih tapi ketujuh wakaf apa nah, wakaf banyak. Si miskin tadi dia sabar dan ridha menerima ketentuan Tuhan, 70 tahun terdahulu si miskin termasuk surga pada yang kaya walaupun kaya dan dermawan. Amun kaya pemalar makin nyaet tambah jauh lagi. Ini nang kaya dermawan pulang orangnya. Nih keramik nih nyanukakan semuaan berapa ribu kotak. Si sugih itu tadi. Kenapa jadi lambat? Karenanya kaya banyak prosesnya. Nih tanah di sini di mana kau nukar kejatuhan. Duitnya kau dari mana dapat? Nah proses banyak. Aman kita kan saya dijepit dah syuting. Jatuhan tuh bang saya dijepit. Kan ada banyak proses kan. Nah jatuhan berapa harganya? 50.000. Mahal dah jepit mah. Nah, mana dapat? Kok begawi situ nah dapat di nukakan. Jadi orang miskin tuh akhirat asal sabar dan ridha itu syaratnya. Mudah masuk surga. Kenapa? Prosesnya kada banyak. Orang sugih surat tanah aja saya ini tingginya. Pakai satu nggak utingan dah. Nah,
Seluruh Nabi dan Rasul kan terakhir masuk surga kan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu terakhir masuk surga. Orang habis sudah adaan. Sulaiman belum lagi datang. Kenapa? Proses suat tanah banyak. Nah, jadi syukur aja kita miskin. Alhamdulillah. Selera kita nyaman. Kangkung batu miskin nyaman miskin ini. Orang sugih mana mau ngulih kita. Kita nyaman miskin. Cuman kada suah alhamdulillah. Alhamdulillah aku miskin. Ini jual sinting. Mana miskin alhamdulillah kada normal lagi nih kada nonton. Nah, lo kayak itu adalah. Padahal itu yang paling pas sudah. Karena proses di akhirat kada banyak. Nabi Muhammad mengatakan miskin, tidak. Nabi Muhammad itu kan halus. Siapa yang kita suah ke Makkah lah? Halus rumah Nabi itu. Rumah awal tuh halus. Paling dihitung paling 5 meter segi 4 itu rumah Nabi. Tawingnya apa lepah kurma pulang. Lepah kurma bercocok nah. Kayak si kita sini namanya. Nah, kayak itu aja Nabi. Padahal kan kayak rumahnya kayak itu. Padahal kan miskin. Nabi pernah 100 unta korban hari raya. Nah, padahal kan susah lah enggak. Udahlah suah kita 100 ikong lambu berkorban seikong orang nih. 100 unta Nabi sorangan ya. Nukar. Sudah Nabi motong 70 ekor unta. Nabi nyarakan perang, hai Ali selesaikan lagi 30. Susahkah? Kayakah? Kita sini cari sekong lambu aja lah putus sandal menguliling cari der. Sekong juga. Nabi 100 unta sorangan ya. Kada minta kada ada ngelilingkan dada. Kopang menjalankan les kada ada. Kaya lo kok. Dunianya pandangan miskin. Tapi untuk akhirat siapa 100 unta itu berapa unta wah ini? Anggap aja lah kita kadang unta bangsa ini lah. Anggap aja lah 20 juta seekor kali 100 berapa? Hah? Kadang beda ya, kadang ingat ketong duit. Hitung cara. Ingat berapa? 100 kali 20 juta. Hah? Hah? 2M lah. Hah? Ingat Nabi. Nah, jadi proses dunianya Nabi kada banyak. Nabi kada pernah ninggal rumah siwaan tidak ada. Dia lah seorang nyewa rumah Nabi dia. Dada rumah siwaan. Tanah ladang sama dada kosong. Kita bukan iso mencontoh, bukan harus kayak itu, bungol banget hidup. Sengaja aku mahal bersusah tuh bungol hidup entah. Artinya kaya tapi dermawan. Mungkin ini aja aku nurut Nabi aja bersusah nada dan juali dia mana barang ai bana. Itu kada pintar kan bungulan. Cuma dermawannya itu yang kita sulit, Pak. Manang nandingi. Nah itu kesimpulannya apapun yang terjadi jangan sampai menuduh kepada selain Allah. Dekati aja Allah, insya Allah akan dapat rahmat dan karunia Allah. Waktu kita pun habis 21 kan 23 lah. Itulah kesimpulannya. Jadi di dalam kita beribadah jangan ada lagi merasa kita yang mampu. Kemudian apapun yang terjadi berarti ini sudah tunai qabdah suluhi kadim dulu kan, sudah tunai di dalam ketetapan Allah. Dan rezeki kita tidak akan tertukar dengan orang lain. Rezeki orang lain tidak akan bisa kita ambil karena sudah ada ketentuan-ketentuan itu harus bagi Allah. Ya. Bapak Ibu yang kami muliakan, kita tidak masuk kepada mentalah kita, tapi seakan-akan menyimpulkanlah yang sudah kita beberapa minggu yang lalu. Karena apa aja kesimpulannya kayak apa? Kada tahagan cari. Nah, itulah kesimpulan tadi. Jangan lagi merasa punya daya upaya. Pandang semuanya ini adalah
karunia Allah. Kami yang berpandir ini kan bukan, ini karunia Allah, bukan kita hakikat. Mungkin jadi make-nya aja corongnya tuh nah. Tuhan berpandir, mewakili laincannya tuh nah. Mandahkan orang kenalah matikan mati maknawi. Lalu si tukang ajar juga kada mati, berarti nya dahulu syirik pada orang. Nah, jadi itulah, maka oleh sebab itu tauhid itu menentukan bersihnya iman. Nah, kalau syariat menentukan kebersihan ibadah, ya. Nah, jadi mudah-mudahan kalau kita dalam keadaan apapun jangan lari daripada la ilaha illallah. Sebagai terakhir, kami jika terdapat kesalahan, kekeliruan atau yang tersinggung atau kada nyaman, kita masuki bulan Ramadan, kami banyak-banyak minta maaf, ya. Kasar ban aja Ustaz tuh ceramah. Enggak ada kasar apa? Begagematan lah. Enggak mau kata kasarnya. Jadi kalau tersinggung salah, minta maaf lah bertahan. Kita masuki bulan Ramadan. Andai kata Bapak Ibu ada tersilap, tersalah kepada kami juga memaafkan. Wallahu alam bissawab. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma ahyina muslimin wa tawaffana mu'minin wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.